Mari bersama-sama kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, sungguh kami merasakan kasih sayang-Mu merangkul setiap kami. Di hadirat-Mu ya Bapa, kami merasakan tangan-Mu yang penuh kasih menyambut setiap kami. Setiap kami yang resah dengan kehidupan yang kami jalani. Setiap kami yang bergulat dengan pedihnya kehidupan yang sedang kami hadapi. Setiap kami yang seringkali merasa takut dengan berbagai hal yang ada di luar kami. Dan setiap kami yang setiap kali mencari jati diri, siapakah aku, baik di hadapan Engkau maupun di hadapan sesama kami. Jikalau saat ini kaki kami terayun dalam langkah yang tidak menampilkan irama kehidupan, yang menyenandungkan nada-nada merdu penuh kasih-Mu, maka kami menyadari itulah kekeliruan kami. Karena sesungguhnya Engkau senantiasa memanggil kami agar kami boleh merajut kehidupan yang merdu, menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan pengharapan, meninggalkan jejak-jejak kasih dalam setiap langkah yang kami jalani, meninggalkan segala kemunafikan yang seringkali menyelubungi hati dan hidup kami. Di muka Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang tersembunyi, terbuka, jelas terlihat. Biarkanlah dalam kekelaman hidup kami yang kami jalani, kami menemukan cahaya kasih-Mu menyapa setiap kami, sehingga menuntun setiap kami untuk sungguh menemui Engkau kembali, sehingga walaupun kami adalah debu, tetapi Engkau akan membentuk kami menjadi bejana yang indah. Teguhkanlah kami melalui kebenaran firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa menjadi cahaya kasih untuk berjumpa dengan Engkau, Sang Penjunan Agung bagi setiap kehidupan kami. Biarkanlah kami tidak menjadi debu yang tertiup oleh badai dunia, tetapi kami menjadi debu yang Engkau rangkul dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau bentuk menjadi alat-Mu di mezbah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Kita akan membaca secara litani. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara terkasih membaca ayat yang genap. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa,
janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masa raya Paskah telah kita masuki dan ditandai dengan ibadah Rabu Abu pada hari ini, yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di lingkungan GKI khususnya, ibadah Rabu Abu mengawali masa raya Paskah masih menjadi sebuah pergumulan. Ada banyak orang yang bertanya, mengapa kita mengadakan ibadah ini? Mengapa kita mengadakan ritual-ritual tertentu? Ada juga yang bertanya, apakah kita akan mirip atau meniru gereja tertentu? Ataukah apakah ritual yang kita lakukan itu sama juga dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh agama-agama lain? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada yang keliru. Karena orang yang beriman senantiasa harus bersikap kritis. Menanyakan apa yang dilakukan, artinya orang itu sedang berusaha menghayati apa yang sedang dikerjakannya. Karena saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan, ada banyak orang yang melakukan ritual keagamaan sekedar sebagai sebuah rutinitas. Atau juga sebagai sebuah ritual keagamaan, mengapa melakukan? Karena diperintahkan. Karena yang lain melakukan, maka kemudian ikut-ikutan. Sesungguhnya sikap kritis adalah salah satu sikap utama dalam kehidupan orang-orang beriman, khususnya orang-orang Protestan. Menanyakan apa yang dilakukan, ritual yang dikerjakan, rutinitas yang seringkali harus kita lakukan. Pada satu sisi itu adalah benar, baik. Karena saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan menuntun kita kepada sebuah pemahaman. Ketika kita melakukan segala sesuatu didasari oleh pemahaman yang benar, maka itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat. Artinya apa? Setiap orang memahami apa yang sedang dikerjakan dan dilakukannya. Setiap orang mengerti apa tujuan dari segala sesuatu yang sedang dilakukannya saat ini. Maka tentu pertanyaan-pertanyaan seputar masa raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu, yang juga diawali dengan puasa, itu menjadi penting untuk kita pergumulkan bersama. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Karena Kristus sendiri ketika hadir di dunia ini, Kristus senantiasa kritis terhadap ritual ataupun rutinitas, kegiatan-kegiatan keagamaan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Yahudi atau Israel pada waktu itu. Kristus senantiasa berdiskusi, bahkan seringkali seperti bertengkar dengan pemimpin agama, dengan para ulama, dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Seringkali Kristus mempertanyakan apa yang mereka lakukan, apa maknanya, apa tujuannya. Bahkan Kristus juga mengingatkan apakah motivasi yang dimiliki oleh orang-orang itu ketika melakukan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, karena kalau kita tidak mengkritisi setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan keagamaan kita,
maka akan terjadi sebuah keheranan seperti yang saat ini terjadi. Misalnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang taat beragama, bahkan beribadah. Bangsa Indonesia menahbiskan dirinya sebagai bangsa yang bertuhan, artinya setiap warga Indonesia harus punya Tuhan dan punya agama. Tetapi ternyata walaupun ada jaminan semua orang beragama, semua orang mempunyai Tuhan, semua orang rajin dalam berbagai ritual, itu tidak sebanding lurus dengan kualitas hidup yang mereka miliki. Setiap hari raya ataupun setiap jam-jam ibadah, tempat ibadah penuh, sesak, bahkan tidak muat. Oleh karena itu orang berlomba-lomba membangun tempat ibadah yang lebih luas dan lebih besar. Tetapi pada satu sisi juga menimbulkan sebuah pertanyaan akan kualitas hidup yang tidak kunjung lebih baik. Artinya, kalau kita soroti saat ini yang namanya korupsi, kekerasan terhadap anak-anak, ataupun berbagai tindak kejahatan, ternyata tidak sebanding lurus dengan maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan. Oleh karena itu Kristus senantiasa mengkritisi, seperti saya katakan tadi, seperti dalam bacaan kita juga diperlihatkan. Perhatikan ketika Kristus mengatakan ingatlah. Ingatlah, jangan kamu melakukan. Ingatlah bukan sekedar hanya dengarlah, tetapi ingatlah. Itu artinya renungkanlah. Apakah engkau memahami dan mengerti setiap hal yang engkau lakukan? Karena jikalau engkau tidak mengerti dan memahami apa yang engkau lakukan, sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu tidak ada gunanya. Apa yang engkau lakukan itu hanya melelahkan dirimu, menyusahkan dirimu, tetapi engkau tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupanmu. Mungkin orang mengatakan engkau sebagai orang yang baik, mungkin orang mengatakan engkau sebagai orang yang saleh, mungkin orang mengatakan engkau sebagai orang yang rajin melayani, berkegiatan gerejawi yang sangat banyak. Tetapi sebenarnya engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau tetap resah dalam hidupmu, engkau tetap gelisah dalam pilihan-pilihan hidupmu, engkau tetap memiliki kekhawatiran yang begitu menguasai hidupmu tentang masa depan, tentang usaha, tentang pekerjaan. Bahkan engkau juga senantiasa menanyakan apakah yang kulakukan ini benar, begitu. Bapak Ibu dan saudara terkasih, oleh karena itu kata-kata ingatlah ini menjadi penting. Agar apa? Agar setiap ritual keagamaan yang ada dalam kehidupan kita atau kewajiban keagamaan sekalipun adalah sebuah disiplin diri untuk berada dalam jalan Tuhan. Termasuk misalnya ibadah pada malam hari ini. Kita lakukan adalah sebagai salah satu bentuk disiplin diri agar kita senantiasa mendapati diri kita ini ada di jalan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu dan saudara terkasih? Karena ada banyak orang yang seringkali menjalankan ritual ataupun kewajiban keagamaan sekalipun, ia tidak tahu ia sedang di mana. Seringkali ada banyak orang melakukan ritual keagamaan dan kewajiban keagamaan hanya untuk mencari publisitas agar dikenal dan dipuji orang. Atau ada juga yang istilahnya terjebur di dalamnya. Dipilih menjadi pengurus BPJ atau Pokja, atau mungkin kepilih jadi penatua. Tetapi seringkali tidak bisa menemukan jawaban atas setiap hal yang ditanyakannya. Saya tetap bergumul dengan pernyataan seorang penatua yang mengakhiri masa tugasnya. Dia mengatakan demikian. Ternyata saya menjadi penatua 2 periode, artinya 6 tahun. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun yang bertambah dalam hidup saya, begitu. Dan itu sungguh mengejutkan saya. Kemudian juga ketika saya mendapatkan respon orang tua yang harus mendapati kenyataannya, yang mengatakan demikian. Pak Tri, saya heran, ada apa Ibu? Setelah anak saya ikut sidi, justru kehidupannya enggak karuan.
Setelah anak saya ini mengakui imannya secara dewasa, saya tidak mendapatkan dia mengalami sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupannya, tetapi justru saya mendapatkan kehidupan yang makin tidak karuan. Dan tentu saja keterkejutan saya itu dilanjutkan dengan akhir dari kehidupan anak ini. Anak ini meninggal masih dalam usia yang cukup muda. Mungkin usianya sekitar 20 tahun. Meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya ingat persis, karena anak ini meninggal tabrakan malam, masuk rumah sakit, orang tuanya memanggil saya dan esoknya meninggal begitu. Ketika orang tuanya mengeluhkan hal itu, dan kemudian nasib anak itu seperti itu, maka kemudian itu menjadi pergumulan bagi saya. Betapa seringkali ritual keagamaan ataupun kewajiban keagamaan itu hanya sekedar rutinitas. Orang ikut-ikutan karena yang lain seperti itu. Tanpa menyadari, mengerti, apalagi memahami dari setiap hal yang dilakukannya itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan dengan ketulusan setiap hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan itu menjadi penting. Agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Mengapa? Karena kalau kita membaca bacaan kita, kata munafik itu disebut sampai 3 kali dalam setiap bagian. Ayat 2 misalnya, ayat 5 dan ayat 16. Munafik, hipokritis, bahasa Yunaninya. Artinya orang yang berperilaku tidak sebagaimana seharusnya. Apa yang ada di hatinya tidak seperti yang diucapkan. Apa yang dipancarkan tidak sebagaimana apa yang ada dalam hatinya, begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada banyak orang pintar bermain peran atau watak. Bersandiwara, artinya antara apa yang ada di hati dan apa yang diungkapkan dan dilakukannya itu sangat berbeda. Oleh karena itu di sini Kristus mengatakan orang-orang seperti ini sebagai orang-orang munafik. Ayat 2 misalnya, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Sebenarnya dia sih tidak ingin berbagi sedekah. Tetapi supaya dia dikenal sebagai orang baik, maka dia melakukan sedekah. Supaya dipuji orang, maka dia melakukan amal. Hatinya sebenarnya tidak mau. Tetapi supaya dia mendapatkan keuntungan jasmani, dipuji dan dikenal sebagai orang baik, maka dia melakukan itu. Itulah yang dimaksud dengan hipokrit ataupun munafik. Ayat yang kelima juga demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ada kemunafikan. Berdoa bukan untuk menjalin relasi yang akrab dengan Allah, tetapi berdoa hanyalah sebuah aksi dengan kata-kata panjang dan indah, dan juga dengan sebuah sikap supaya dilihat orang sebagai orang yang saleh. Ayat yang 16 juga diulangi oleh Tuhan, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Orang munafik ketika berpuasa seperti apa? Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kemunafikan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika malam hari ini kita memasuki Rabu Abu dan juga dimulai dengan berpuasa. Berpuasa seperti apa? Berpuasa bisa saja berpantang makan dan minum selama sehari penuh. Bisa saja kita berkomitmen untuk menghindari kata-kata atau tindakan-tindakan yang kita rasa tidak pas dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita berpantang untuk melakukan sesuatu atau untuk makan sesuatu yang seringkali menjadi kesukaan kita. Dan kemudian kita juga mengumpulkan apa yang tidak kita nikmati itu, kemudian kita gunakan untuk menolong orang-orang yang mengalami kesusahan di sekitar kita. Jadi sebenarnya
Berpuasa di sini bukan hanya berpantang tentang makan dan minum, menahan tidak makan dan minum sehari saja. Tetapi sebenarnya di situ kita diajak untuk mengolah diri kita, nafsu kita, keinginan kita, kepentingan kita. Agar hidup kita ini tidak hanya berpusat pada diri kita sendiri, tetapi hidup kita ini tertuju kepada Allah. Dan kemudian dari hidup yang tertuju kepada Allah itu juga ada kasih yang menyebar kepada sesama. Berpuasa bukan hanya menyiksa diri dengan menahan lapar dan haus, tetapi berpuasa sesungguhnya juga mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri dan bergantung kepada Allah. Karena ketika kita berpuasa kita mengalami kelemahan yang begitu rupa. Seperti Kristus ketika berpuasa 40 hari 40 malam saat ia lapar, datanglah penggoda untuk menggodanya. Di saat kita mengalami kelemahan ataupun keletihan fisik kita, roh kita juga ikut letih, maka godaan semakin besar. Pada saat itulah kita kemudian memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah ketergantungan yang luar biasa kepada Allah. Puasa dalam berbagai bentuknya melatih disiplin iman kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, meyakini bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang direncanakan Tuhan. Sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh membuat kita berbahagia, menjadikan orang-orang di sekitar kita berbahagia, dan hidup kita memuliakan Allah tanpa ada kemunafikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu apa yang terjadi ketika kita mengingat semua itu? Artinya memahami dan mengerti semua yang kita lakukan dengan benar. Kemudian kita tidak lagi menjadi orang munafik. Maka kemudian kita mendapat dari ketiga hal ini, ketika orang itu memberi sedekah, ketika orang itu berdoa, ataupun ketika orang itu berpuasa. Maka di situ selalu diakhiri dengan kata-kata, maka Bapamu yang di surga, di tempat yang tersembunyi, akan memberikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mohon ayat ini jangan dipahami bahwa melalui ayat ini dikatakan Tuhan itu menempatkan diri untuk mengawasi orang-orang dengan ancaman atau untuk menakut-nakuti setiap manusia, hanya untuk menghakimi dan siap menghukum yang salah, lalu siap memberikan berkat atau hadiah kepada mereka yang benar atau yang melakukan perintahnya. Tidak. Kita tidak boleh memahami seperti itu. Mengapa? Karena memang Allah tidak bermaksud seperti itu. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa relasi dengan Allah dapat diraih dalam keintiman hubungan secara personal dengan Allah, tanpa orang lain mengetahuinya. Ketika kita berlaku munafik, dengan memperlihatkan segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan orang, kita akan langsung mendapatkan respon. Orang akan langsung memuji kita, mengatakan, wah, orang itu baik. Wah, orang itu saleh. Wah, orang itu suka berbagi. Pasti dia upahnya besar. Tetapi ketika kita menjalin keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan mendengar langsung suara Tuhan misalnya, hei hambaku yang setia, baik sekali. Doamu sangat panjang, doamu sangat baik, tidak. Hai hambaku, engkau sangat rajin bersedekah, tidak. Hai hambaku, engkau doamu sangat benar, tidak. Tuhan tidak akan langsung merespon kita seperti itu. Tidak seperti orang-orang di sekitar kita yang mungkin langsung merespon begitu. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kira-kira kita merasa senang tidak kalau orang di sekitar kita mengatakan diri kita baik? Senang? Beberapa hari lalu saya tergoda untuk merasa senang. Jadi artinya saya tidak senang ketika dikatakan tidak baik begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam sebuah percakapan bersama-sama begitu, kami baru berkenalan, dan kemudian ketika berkenalan sudah beberapa saat, ada seorang bapak yang mengatakan, wah, bapak ini baik, ini baik, ini baik begitu. Ya, kalau Pak Tri ini karena orang baru masih cukup baik lah, karena saya belum tahu begitu. Ketika dia katakan cukup baik begitu,
saya merasa kurang nyaman begitu. Tetapi ketika saya berpisah dengan orang ini, saya bersyukur karena saya dikatakan hanya cukup baik. Mengapa? Karena ketika saya dikatakan baik, maka saya punya tanggung jawab moral untuk selalu menunjukkan bahwa saya ini baik. Dan itu adalah sebuah godaan. Godaan dari setiap kita untuk dikatakan baik begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tidak seperti orang di sekitar kita yang terus langsung merespon apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dan tentu Tuhan tidak langsung merespon. Bisa saja respon Tuhan itu minggu depan, bulan depan, tahun depan begitu. Tetapi sesungguhnya hati kita sendiri yang bisa merasakan apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan atau tidak begitu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah lagu rock yang dinyanyikan oleh rocker yang asalnya dari Jawa Barat begitu. Lagu ini kalau tidak salah berbunyi demikian. Nanti kalau salah mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memperbaiki. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dunia ini panggung sandiwara. Menurut Bapak Ibu dan Saudara terkasih, benar atau tidak? Dunia ini panggung sandiwara. Kita harus memainkan peran-peran yang tiba-tiba berubah. Hati kita menangis tapi kita disuruh tertawa. Hati kita tertawa tapi kita disuruh menangis begitu. Banyak orang meyakini dunia ini panggung sandiwara. Setiap orang memainkan perannya walaupun ia tidak suka. Tetapi dalam terang kebenaran firman Tuhan, saya tidak setuju kalau dunia inilah panggung sandiwara. Karena panggung sandiwara ini penuh dengan kemunafikan. Oleh karena itu perhatikan, banyak pelawak itu yang mati muda. Karena walaupun mereka bersedih, berusaha hati harus tetap menghibur orang dan buat orang tertawa. Banyak artis yang walaupun tenar, terkenal, kekayaannya sangat banyak, tetapi mereka juga seringkali hidupnya merana dan meninggalnya secara mengenaskan. Mengapa? Karena mereka harus selalu menjaga citra di hadapan orang untuk bahwa aku ini harus seperti ini. Tidak tampil otentik apa adanya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di hadapan Tuhan, kita tidak sedang bermain peran atau bermain watak. Di hadapan Tuhan kita harus tampil otentik, orisinil. Siapakah aku Tuhan? Pertanyaan itu menjadi penting karena pertanyaan itu akan menuntun diri kita di mana kita berada. Rabu Abu menjadi seruan pertobatan bagi setiap umat untuk menjernihkan hati di hadapan Tuhan. Menjernihkan hati. Kalau kita mau menjernihkan air itu harus dibiarkan tenang sehingga kotorannya mengendap dan kemudian kita bisa melihat air yang jernih dan kemudian bisa kita ambil. Lalu bagaimana menjernihkan hati kita di hadapan Tuhan? Maka disinilah di Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sepi dibentangkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ritual keagamaan yang diharapkan itu semua tidak hanya dilakukan karena ikut-ikutan, dilakukan karena sudah dijadwalkan, apalagi dilakukan hanya untuk mendapatkan respon dari orang-orang di sekitar kita. Tidak. Tetapi kita menjernihkan hati melalui berbagai kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Dengan berpuasa, mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan egoisme kita, mengendalikan berbagai kepentingan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, menjernihkan hati membutuhkan sebuah komitmen agar kedisiplinan ini kemudian bisa membentuk kita. 40 hari berturut-turut ketika kita bersedia memiliki komitmen untuk menjernihkan hati dan hidup kita, diharapkan di akhir perjalanan nanti kita akan bisa menemukan makna penderitaan yang dijalani dan dipilih oleh Kristus. Dan kemudian kita juga bisa memaknai setiap penderitaan dan pergumulan yang telah kita pilih untuk kita jalani. Sehingga bukan hanya kita lapar dan haus, ataupun kita mengekang nafsu dan diri kita,
tetapi kemudian kita mendapatkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik karena kita berani berproses di dalamnya. Oleh karena itu, berpuasa tidak makan dan minum bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mencoba menghayati setiap kehidupan ini tidak selamanya bisa kita puaskan. Kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Bahkan juga kita belajar untuk bersahabat dengan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Penderitaan, kesulitan bukan senantiasa kekalahan. Karena melaluinya kita juga bisa mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Berpantang melakukan aktivitas atau kata-kata yang mungkin seringkali kita lakukan, atau kegiatan yang seringkali kita kerjakan, tetapi kita memahami itu sebagai sesuatu yang keliru. Kita berpantang, mencoba mematikan itu selama 40 hari. Diharapkan dengan berpantang secara rutin setiap hari, di akhir kegiatan itu kita mendapatkan sebuah sikap yang bersedia untuk meninggalkan itu. Proses pembentukan 40 hari mengajak kita untuk sungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita, bergantung sepenuhnya pada anugerah dan rahmat Allah yang telah menyapa kita. Kita juga memiliki waktu berdoa dan membaca Alkitab yang lebih rutin. Kalau selama ini kita membaca Alkitab ataupun berdoa hanya hari Minggu, mari mulai di Rabu Abu ini kita berdoa, kita membaca Alkitab secara rutin setiap hari. Di dalam warta Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada bacaan Alkitab selama 1 minggu. Bacaan Alkitab Senin sampai Rabu adalah tindak lanjut, bacaan kelanjutan dari ibadah di hari Minggu. Bacaan Kamis sampai dengan Sabtu adalah persiapan bagi kita untuk mendengar khotbah di hari Minggu. Ketika Bapak Ibu dan Saudara terkasih memiliki kesetiaan untuk senantiasa merindukan firman Tuhan, kita renungkan secara disiplin setiap hari, maka sesungguhnya setiap hari kita bergelut dan bergumul dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita kala menghadapi kesulitan, yang akan memberikan terang tatkala jalan kita remang-remang bahkan gelap, yang akan memberikan penghiburan tatkala kita dilanda ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekacauan dalam kehidupan ini. Bukankah firman Tuhan itu pelita bagi setiap langkah kaki kita, suluh yang akan menerangi jalan hidup kita? Setiap hari ada 3 bacaan. Pagi kita bisa membaca bacaan pertama, biasanya dari Perjanjian Lama. Siang kita bisa membaca Mazmur, sore kita bisa membaca Perjanjian Baru. Bukankah itu akan menjadi pengawal bagi kita untuk menjalani hidup ini dalam kedisiplinan iman, dalam pembentukan diri yang sungguh-sungguh kita sadari dan kita pahami? Awalnya sulit Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu dan Saudara terkasih bisa menjalani 40 hari ini berturut-turut, hal itu tidak akan sulit tetapi menyenangkan. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih akan menjadi orang yang kecanduan. Bukan kecanduan narkoba, bukan kecanduan minuman keras, apalagi oplosan, tetapi kecanduan kepada kebenaran firman Tuhan. Berpuasa ini juga bisa kita lakukan dengan setiap saat menunjukkan keramahan dan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kemarin saya membaca sebuah artikel bahwa tahun 2030 Cina akan memiliki penduduk dengan populasi Kristen terbesar di dunia. Tahun 2030 di Cina akan ada sekitar 250 juta orang Kristen. Dan perkembangan kekristenan di Cina ini memang paling spektakuler. Mengapa? Satu hal yang dikatakan bahwa para pengusaha yang telah menjadi orang Kristen, mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang dikenal baik. Pengusaha-pengusaha yang menunjukkan perubahan yang sangat signifikan kepada para buruhnya. Sehingga setiap hal yang mereka lakukan itu menjadi kesaksian yang sangat hidup. Bahkan di Cina saat ini ada sebuah kota yang disebut Yerusalem dari Timur. Karena di kota itu ada sekitar 58.000 gereja. Mengapa? Karena ada perubahan yang signifikan dari orang-orang yang telah menjadi Kristen. Sehingga pelayanan kesehatan, pelayanan sekolah, pelayanan diakonia semuanya
berjalan dengan baik. Menunjukkan keramahan dan kebaikan juga salah satu bentuk puasa kita, mematikan kepentingan kita, dan kemudian menunjukkan itu menyapa kepada sesama kita. Sesuatu yang pasti. Berpuasa juga salah satu bentuknya adalah memiliki kesediaan untuk mengampuni orang yang masih menyakitkan hati kita. Mengampuni orang yang masih sangat sulit untuk kita ampuni. Mungkin menahan lapar dan haus dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore akan lebih kita pilih daripada kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Tetapi sesungguhnya ini juga sebuah proses pendisiplinan iman. Sebuah pilihan yang tidak mudah, tetapi tetap harus kita pilih. Bahkan harus tetap kita lakukan dengan sebuah kesadaran bahwa ketika kita melakukan ini, kita menyehatkan diri kita. Kita membahagiakan orang lain, dan kita memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hidup ini bukan panggung sandiwara. Hidup ini adalah tempat di mana kita menunjukkan ketulusan kita. Hidup ini adalah di mana Tuhan mengajak kita untuk menghidupi hidup yang dianugerahkan Tuhan ini bukan dengan bermain watak, tetapi dengan menunjukkan siapakah diri kita. Orang-orang yang dibuat dari debu tanah, yang pada akhirnya akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi di hari Rabu Abu ini, kita dipandang, kita yang lemah dan fana ini, bisa memaknai kefanaan dan kelemahan kita, tatkala kita berani percaya kepada Kristus. Yang mulai minggu kemarin, memutuskan untuk memilih jalan penderitaan, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menebus setiap kita, untuk memulihkan kondisi dan keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Dan saat ini Kristus mengajak kita untuk sungguh-sungguh berjalan dalam komitmen dan kedisiplinan iman. Walaupun kita lemah, tetapi dalam Kristus senantiasa tersedia kekuatan dan anugerah. Selamat memasuki masa raya Paskah bersama dengan Kristus yang senantiasa bersedia menjadi teman kita. Selamat merasakan pembaharuan yang dilakukan Allah dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan berkati. Amin.